Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami boleh bersama merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini yaitu sabar menanti janjinya. Saudara, ada istilah janji harus ditepati. Sering ya kita mendengar istilah ini. Tapi banyak kejadian orang yang tidak menepati janjinya, sehingga dapat membuat orang kecewa, marah, bahkan dapat membuat putus hubungan gara-gara tidak menepati janji. Nah, di dunia bisnis ada yang namanya surat perjanjian, yang merupakan bukti yang mengikat seseorang yang punya kewajiban untuk mengembalikannya. Nah, bisa berupa uang yang telah dipinjam, kemudian sewa rumah, sewa mobil, dan sebagainya. Nah, menghadapi orang-orang yang suka ingkar janji memang sangat mengesalkan. Sudah mencoba bersabar, namun janji-janjinya tidak pernah ditepati juga. Nah, inilah keberadaan manusia yang sering tidak dapat menepati janji-janjinya. Beda dengan Tuhan kita, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Manusia seringkali tidak sabar dalam menunggu janji Tuhan, betul ya? Maunya instan, minta hari ini, langsung juga dapat hari ini. Padahal Tuhan mau memproses kita untuk supaya kita bisa bertumbuh dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah di ayat 13 yang kita baca tadi mengatakan bahwa Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Hal ini menyatakan bahwa Allah bertanggung jawab atas perjanjiannya terhadap Abraham. Karena tidak ada yang lebih besar dari Allah, maka Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Nah, adapun janji Allah kepada Abraham adalah seperti yang tertulis di dalam Kejadian pasal 22 ayat 17. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, Abraham menunggu 25 tahun dari saat Tuhan memanggil dia keluar dari negerinya. Tentunya waktu yang cukup panjang untuk menantikan janji seorang anak bagi Abraham. Nah kemudian di ayat yang ke-15 mengatakan bahwa Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya oleh Tuhan. Nah hari ini mungkin saudara sedang punya pergumulan masalah ekonomi. Sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sedangkan saudara butuh banyak untuk keperluan keluarga. Mungkin juga saudara bergumul masalah kesehatan, sakit yang hingga saat ini belum sembuh. Mungkin juga saudara sedang ada masalah dengan pasangan hidup, dengan anak-anak. Saudara sudah berdoa dan terus minta pertolongan kepada Tuhan, tetapi menurut saudara, belum ada titik terang untuk keluar dari persoalan yang ada. Janganlah putus asa. Teruslah berdoa kepada Tuhan dan minta pertolongan kepadanya. Tuhan berjanji akan memberikan pertolongan yang tentunya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan.
karena Dia tahu yang terbaik buat kita. Bersabarlah menunggunya. Dalam penantian akan janji Tuhan, disinilah kita diproses oleh Tuhan untuk semakin bertumbuh iman percaya kita kepadanya. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari kita setia menunggu janji Tuhan dengan kesabaran penuh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, tengah kehidupan yang semakin hari semakin sulit, mungkin ada di antara kami yang mempunyai pergumulan yang begitu berat. Kami tahu akan janji Tuhan memberikan jalan keluar. Kami tahu Tuhan akan memberikan jawaban yang baik untuk kami. Oleh sebab itu tolong kami ya Tuhan, untuk bersabar menunggu janji-Mu, untuk sabar selalu menunggu apa yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah dalam hidup ini kami terus bergantung hanya kepada Engkau saja. Kalau ada di antara saudara-saudari kami yang sedang bergumul, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, tolong ya Tuhan, biarlah Engkau terus memproses mereka sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan, dan kami yakin Tuhan akan memberikan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.